قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Hadirin menulis faidah, karena itu saya akan bertanya. Apa tanda yang paling jelas dari tandanya hizbiyah? Di majelis yang sebelumnya saya sebutkan dua. Banyak tandanya, banyak alamatnya. Al-alamat, alamatul hizbiyah. Saya sebutkan dua. Kalau bahasa Arab namanya alamat. Ya. Baik, ada dua. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Paham ilmu, menulis ilmu, hafal, baru bisa engkau menjadi orang yang dapat ilmu. Jika tidak paham, sudah masalahnya di awal, tidak paham. Paham tapi enggak nulis, yang menjadi alim adalah buku tulis. Sudah tulis tapi enggak hafal, percuma juga. Ditanya tidak tahu, harus kembali ke kitabnya. Yang pertama adalah raddu al-haqq mimman ja'a bihi illa idza kana min jama'atih. Menolak kebenaran dari siapapun yang bahwa termasuk tandanya hizbiyah, dia tidak mau terima ketika dijelaskan, ketika diberikan nasihat, tidak mau terima kecuali yang menasihati dia adalah dari kelompoknya sendiri. Ini yang pertama yang kemarin kita jelaskan. Ahlus sunnah wal jamaah terima dari siapapun yang bawa al-haq, asal dijelaskan dengan dalil yang syar'i dari kitabullah azza wa jalla dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pahaman salafus salih, kita terima. Jelas? Dan kita jelaskan juga, hafizakumullah, bukan artinya kita belajar sama orang yang bukan sunnah. Bukan seperti itu. Maknanya adalah siapapun yang mengatakan kita salah dalam masalah ini, dalam masalah ibadah, dalam masalah apakah ucapan, perbuatan, sikap, dan dia jelaskan kepada kita dalilnya yang jelas, yang sharih, sesuai dengan pahaman salafus salih, kita terima. Apa yang kedua? Apa yang kedua? Ingat, aqdul wala'i wal bara' ala jama'atih. Apa maknanya? Wala'nya wal bara' untuk jamaahnya, untuk kelompoknya. Siapa yang bersama kelompoknya, dia suka. Siapa yang masuk di dalam kelompoknya, dia suka. Walaupun dia fasik, fajir, walaupun dia berbuat syirik, berbuat bid'ah, tetap mereka terima, tetap mereka suka. Mereka bela. Adapun yang tidak masuk di kelompoknya mereka cela, tidak suka. Walaupun dia seorang alim, seorang syekh, seorang imam, asal dia bukan termasuk kelompoknya. Ini pernah dijelaskan juga, bahkan saya berikan contoh. Seperti siapa? Hasan, seperti Sayyid Qutb.
Di matanya ikhwanul muslimin dia seorang alim, seorang imam. Padahal dia mentakfirkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencela alaihi assalam, mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik Utsman atau Amr bin Al-As atau Muawiyah atau yang lain. Dia mengatakan Al-Quran makhluk. Banyak akidah yang kacau. Dia menafikan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Satu saja akidah itu mengeluarkan orang dari Ahlus Sunnah. Tetapi mereka ini, kaum muslimin, selalu tetap membelanya, mengangkat dia, memuji dia. Adapun yang lain, seperti ulama muslimin yang lain, Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz, dan yang lain, mereka tidak suka. Bahkan mereka mencelanya. Dan ini sebenarnya butuh dijelaskan dengan majelis yang khas. Tetapi ingatlah binakumullah hal tersebut, barakallahu fikum. Dan saya juga sebutkan kemarin bedanya antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kelompok yang lain. Dengan saya sebutkan beberapa poin. Termasuk yang paling pertama adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memiliki imam yang dakwanya mulai dari dia. Dakwanya Ahlus Sunnah bukan mulai dari Muhammad Abdul Wahab, bukan mulai dari Syekhul Islam Taimiyah. Ahlus Sunnah dakwanya mulai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Adapun kelompok yang lain, dakwanya mereka mulai dari fulan dan fulan. Al-Ikhwan al-Muslimin mulai dakwanya dari Hasan al-Banna. At-Tabligh dari fulan, dari fulan, dari fulan. Beda. Ini ingat, barakallahu. Kemarin saya sebutkan beberapa poin, cuman saya ingatkan supaya kalian insyaallah bisa memahami betul manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kembali kita hafizakumullah ke masalah yang disebutkan yang mana kita sudah jelaskan maknanya ta'assub, maknanya fanatik, dan kita jelaskan hakikatnya fanatik, dan kita juga jelaskan beberapa poin yang terkait dengan masalah ta'assub. Termasuk hal yang kita harus perhatikan dengan masalah ini, hafizakumullah, bahwa hafizakumullah, barakallahu fikum, bisa jadi kita akan ketemu orang yang mana dia mencela ta'assub. Akan tetapi dia sendiri yang jatuh di dalam ta'assub. Dia sendiri mengajak yang lain berta'assub kepada gurunya, kepada syekhnya, kepada imamnya, kepada diri sendiri. Ini harus kita paham. Jelas? Ya. Yang maknanya adalah Allah bukan orang yang mencela sesuatu berarti dia orang berarti selamat dari hal tersebut. Harus kita lihat sikapnya dengan cara benar, gimana praktiknya. Kita lihat hafizakumullah. Iblis la'anahullah. Iblis ketika dia berusaha untuk mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga, dari jannah, caranya gimana dia? Datang kepada Adam dan Hawa dan berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah melarang kalian memakan dari pohon itu supaya kalian tidak menjadi malaikat atau menjadi kekal di surga. Wa ma nakum rabbukuma an hadhihi syajara illa takuna malakain takuna khalidin. Wa qasamahum billahi annahuma huma an-nasihin. Wa qasamahuma. Dan dia bersumpah
bahwa dia yang memberikan nasihat kepada mereka. Apakah benar dia berikan nasihat? Tidak. Jelas. Jadi orang yang menganggap diri saya berikan nasihat, saya orang yang tidak fanatik, tidak ta'assub. Bisa jadi kebaliknya. Seperti ini iblis, la'anahullah. Dia mengatakan saya bersumpah, saya berikan nasihat kepada kalian berdua. Padahal kebaliknya. Fir'aun, la'anahullah. Sama juga Fir'aun berkata kepada kaumnya, "Wa ma uriikum illa ma ara, wa ma ahdiikum illa sabila ar-rasyad." Fir'aun berkata kepada kaumnya, saya memiliki pendapat yang paling baik dan saya mengajak kalian ke jalan yang bagus, rasyad, yang baik. Ini Fir'aun. Mengakui diri apa? Bahwa dia yang benar, dia yang di atas jalan yang benar, dia mengajak yang lain kepada jalan yang benar. Padahal yahdi qaumahu, mengajak kaumnya kepada neraka Jahannam. Dan kita hafal di surat Al-Baqarah di awalnya tentang al-munafiqin. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apa artinya? Jika dikatakan kepada mereka jangan kalian merusak di atas muka bumi, maka mereka menjawab sungguhnya kita yang muslih, yang baik, yang berbaiki. Jelas? Jadi hafizakumullah, termasuk faedah yang penting di masalah ini, bahkan di seluruh masalah dakwah, jangan tertipu dengan nama yang indah sampai kita melihat hakikatnya. Sebagaimana sering ustaz kita yang berikan nasihat kepada kita, Ahlus sunnah harus menjadi pintar, cerdas. Jangan tertipu. Jelas ya? Ini kalau mau dijelaskan sangat panjang bahasnya. Pernah mungkin dijelaskan di kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Barakallahu fikum. Jadi hafizakumullah, ini sesuatu yang harus kita perhatikan dan sering masalah ini ditutupi, disembunyi. Kalau bahasa biasa dibungkus. Ya, dibungkus dengan nama yang indah. Dengan nama yang indah. Misalnya dibilang kita harus membela syekh kita. Kita suka kepada syekh fulan. Ini bungkus dalamnya adalah at-ta'assub wa tahazzub. Jelas? Karena Syekhuna Muqbil rahimahullah, beliau mengatakan ada hizbiyah yang jelas, ada hizbiyah kalau bahasa beliau yang dibungkus. Ya. Yang zahirnya baik, namanya baik, batinnya sama saja. Namanya aja yang baik. Maka hati-hati ahbirakumullah. Kita suka kepada Syekh fulan, tetapi bukan dengan ta'assub. Apa ucapannya beliau, kita lihat apa sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita terima. Adapun jika salah, ya, karena tidak terjaga dari kesalahan, yang terjaga hanya Rasul, maka kita walaupun hormat kepada syekh tersebut, tapi kita tidak ta'assub dengan ucapannya atau sikapnya beliau. Ini hafizakumullah yang harus kita perhatikan. Ini ada faidah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala di kitab Syiar A'lamin Nubala. Beliau ketika beliau sebutkan nama Abu Hayyan At-Tauhidi, beliau membawa ucapan Abu Hayyan At-Tauhidi bahwa dia berkata, "Unasun madaw tahta at-tawahhum yadhunnuna anna al-haqqa ma'ahum walakinna al-haqqa wara'ahum." Ini Abu Hayyan At-Tauhidi. Dia berkata,
banyak orang, ini maknanya, ada orang yang mana mereka merasa diri atas kebenaran, merasa diri bersama al-haq, padahal haknya di belakang mereka. Ini ucapan siapa? Abu Hayyan Tauhidi. Paham ini? Dia berkata, ada orang yang merasa dirinya bersama al-haq, padahal haknya di belakangnya. Ini ucapan Abu Hayyan Tauhidi. Az-Zahabi rahimahullah memberikan komentar. Apa kata beliau? Kata beliau, wa anta hamidu liwaihim. Dan engkau termasuk orang yang membawa apa? Membawa mereka ke apa namanya? Kebatilan. Paham ini? Termasuk engkau yang membawa mereka ke kebatilan. Jadi, at-tauhidi merasa diri benar atas kebenaran, padahal ternyata dengan ta'liknya, dengan komentarnya Az-Zahabi rahimahullah, kebalik. Terbalik. Dia malah wallahu musta'an mempunyai akidah yang tidak sesuai dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jelas, barakallahu fikum. Ya, jadi ringkasnya faedah ini jangan tertipu dengan nama yang indah sampai kita melihat hakikatnya apakah benar atau tidak benar. Ya. Barakallahu fikum. Lawannya at-ta'assub adalah al-i'tisam bil kitab was sunnah. Lawannya at-ta'assub, ingin selamat dari ta'assub, ya, yaitu adalah al-i'tisam bil kitab was sunnah, sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-i'tisam di dalam masalah akidah, seluruh akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah kembali kepada Alkitab, Kitabullah, dan sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah meyakini bahwa seluruh akidah yang di Kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akidah yang benar. Jelas? Ini yang pertama. Jadi i'tisam kembali kepada masalah akidah. Akidah Ahlussunnah seluruhnya dari kitab dan sunnah. Yang kedua, i'tisam dalam masalah manhaj, yang dimaksud di sini adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akidah imam-imam muslimin rahimahumullah, termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun akidah, sikap yang tidak kembali kepada kitabullah dan tidak kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sikap tersebut bukan diambil dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jelas bukan dari imam-imam muslimin, berarti itu bukan apa? Bukan i'tisam. Bukan i'tisam dengan al-aqidah wal manhaj as-sahih. Jelas harus kita perhatikan masalah ini. Hafizakumullah wa barakallahu fikum. Ini hafizakumullah hanya beberapa faedah yang terkait dengan masalah ini. Asalullah subhanahu wa ta'ala yud'ina ala khairi was salah. Faedah yang selanjutnya yaitu bahayanya fanatik. Sangat banyak. Termasuk yang pertama yaitu fanatik itu membuat orang buta, tidak melihat al-haq. Disebabkan karena dia tidak kembali kepada al-haq, dia kembali kepada ucapan gurunya, kepada ucapan siapa? Raisnya. Paham? Raisnya apa? Raisnya partai misalnya. Apapun yang dia bilang itu benar. Yang dia tidak bilang, yang dia tidak ucapkan tidak benar. Dia buta, tidak akan lihat al-haq. Jika kita bertemu dengan orang yang fanatik, kita sebutkan kepadanya beberapa dalil, beberapa hujjah, dia seakan-akan buta tidak lihat. Karena itulah para ulama rahimahullah, termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah, yang mencari al-haq cukup bagi dia satu dalil. Adapun yang fanatik, walaupun 1000 dalil dia tidak terima. Walaupun 1000 dalil tidak terima.
sudah tertutup otaknya. Ini yang bahaya. Asalullah al-afwa wal-afiyah. Menjadi orang tidak terima, tidak melihat yang benar. Sebagaimana disebutkan Syekh rahimahullah ta'ala dari syarih Syekh Al-Fauzan, maknanya yang seperti itu. Bahwa kaum jahiliyah, mereka tidak terima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal hujjahnya Rasulullah sangat jelas. Sangat jelas. Tetap mereka tidak terima. Mereka tetap ta'assub kepada ayahnya dan neneknya, ya, kakeknya, ta'assub kepada gurunya. Asalullah al-afwa wal-afiyah. Ini paling pertama. Yang kedua, yaitu at-ta'assub yaj'al al-insan yuharrif an-nusus bima tuwafiqu hawah. Bahwa orang yang fanatik, dia berusaha merubah maknanya ad-dalil supaya cocok dengan hawa nafsunya. Dia berusaha mencari cara bagaimana bisa menafsirkan hadis ini atau ayat ini sesuai dengan sesuai dengan hawa nafsunya. Sesuai dengan pikiran jamaahnya, kelompoknya. Asalullah al-afwa wal-afiyah. Ya. Contohnya misalnya, saya berikan contoh. Contoh misalnya, hafizakumullah, bahwa di dalam syariat, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada namanya at-ta'ah li amir safar. Kita paham ini? Taat kepada apa? Amir as-safar. Ketika dalam safar, beberapa orang dalam safar, 3 ke atas, maka pastinya ada amir. Supaya apa? Supaya mereka tidak berselisih. Supaya dia bisa atur mereka. Akan tetapi, taatnya kepada amir safar, itu hanya di dalam safar. Sampai daerah, sudah bukan amir lagi. Ya, jelas? Ya. Dan taatnya amir itu hanya terkait dengan safar. Jika dia bilang kepada orang yang ikut sama dia, engkau cerai istrimu, apa hakmu? Hanya terkait dengan apa? Safar. Ini dalam sunnah. Adapun kelompok hizbiyah, ikhwan muslimin, contoh, mereka mengambil hadis itu, mengatakan boleh kita mengadakan amir fi al-hadar. Ketika kita tinggal bukan bukan musafir di tengah masyarakat, mereka mengatakan boleh kita mengadakan amir, harus ada amir jamaah, kelompoknya kita harus ada amir. Apa dalilnya? Dalilnya tadi hadis yang disebutkan dalam masalah safar. Cari dalil sesuai dengan hawa nafsunya mereka. Jelas? Ya, jelas hadisnya terkait dengan safar. Satu. Yang kedua, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, tabi'in, tidak ada yang memahami dari hadis itu membolehkan membuat amir di dalam al-hadar. Tidak ada. Jelas? Hanya karena hawa nafsu mereka berusaha mencari dalil supaya dalil itu menjadikan hujjah bagi apa? Mereka membolehkan apa yang mereka ingin lakukan. Paham ini insyaallah? Ya. Ini termasuk contoh, wallahu musta'an. Jadi, asalullah al-afwa wal-afiyah, ini terkait dengan masalah dakwah, masalah manhaj, dan juga terkait masalah apa? Fikih. Kadang ucapan dalam masalah fikih tidak ada dalil. Tidak ada hujjah. Tidak ada dalil. Tetap yang mengikuti madhab tersebut berusaha mencari dalil. Walaupun dalil yang lemah, dalil yang dhaif. Ya. Jadi qiyas yang tidak mungkin, jelas yang jauh. Bagaimana biar bisa dia betulkan madhabnya? Asalullah al-afwa wal-afiyah. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahayanya ta'assub, yaitu yujud an-niza'at wa tafarruq wa takhasum.
bahwa fanatik itu akan mewujudkan apa? Pecah belahnya umat Islam, cerai-berai umat Islam, perselisihan di tengah umat Islam. Disebabkan setelah setiap kelompok memiliki apa? Memiliki amir sendiri. Taat kepada amir sendiri. Ada 100 orang memiliki amir, ada lagi 100 orang memiliki amir. Berarti sudah memecahkan umat Islam menjadi 2 kelompok. Ini 100, ini 100, besoknya lagi ada 50, ada lagi yang baru-baru saja, baru 5, cari yang lain, ya, menjadi apa? Biar nambah. Pecahkan umat Islam. Asalullah al-afwa wal-afiyah. Ini termasuk contoh, wallahul musta'an, bahwa termasuk bahayanya apa? Bahayanya at-ta'assub, yaitu memecahkan umat Islam. Asalullah al-afwa wal-afiyah. Selanjutnya adalah bidakumullah, yang keempat, bahwa fanatik itu mewujudkan sikap ghulu terhadap al-ashab, terhadap orang, terhadap guru, terhadap kelompok. Sikap ghulu. Jelas ini? Ini sebabnya adalah fanatik. Barang siapa yang memuji amir saya atau guru saya suka sama dia, saya bela dia. Jelas? Siapa yang komentar saja guru saya, walaupun dengan hujjah, dengan dalil, dia akan mencelaknya. Dia akan mentahdirnya. Apa sebabnya? Sebabnya dia sudah jatuh di dalam sikap ghulu fil ashab. Ini sering kita sebutkan, barakallahu fikum. Di dalam agama Islam tidak ada ghulu dalam masalah tidak ada ghulu. Seluruh jenis ghulu, termasuk ghulu yang di sini, ghulu fil ashab. Kepada seorang, kepada guru, kepada jamaah, tidak ada. Walaupun dia syekh, alim, imam, tidak boleh kita sikap ghulu terhadap syekh tersebut. Termasuk surahnya ghulu, termasuk caranya ghulunya, tadi terima seluruh apa yang dia katakan dan tolak apa yang dia tolak, terima seluruh sikapnya. Ini termasuk contoh ghulu fil ashab. Apa sebabnya? At-ta'assub dan fanatik. Dengan ini hamidakumullah, bisa kita lihat bahwa bisa jadi ada orang yang bilang jangan fanatik, jangan ta'assub, padahal dia sendiri yang ta'assub kepada gurunya sendiri. Ya. Contoh yang dekat di zaman kita, beberapa tahun lalu, tidak ada yang berani mengatakan si fulan ada salah, ada kesalahan, ada dia berbuat salah dalam masalah ini. Tidak ada yang berani. Yang berani mengatakan dia ada kesalahan, seakan-akan dia sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ini bukan syekh. Saya contohkan masih ustadz. Sama juga walaupun syekh ulama. Jangan ta'assub kepada syekh fulan, kepada syekh Rabi', kepada syekh Al-Albani, kepada Syekhuna Muqbil rahimahullah. Jangan ta'assub. Ingat yang saya sebutkan, ucapan Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad. Jelas? Seluruh orang boleh kita ambil ucapannya dan ada juga yang ditolak. Jika dia benar, kita terima. Jika tidak benar, kita tolak. Adapun si fulan ini, dia mengatakan A, harus semuanya terima. Ini termasuk jenisnya ta'assub wa ghulu fil ashab. Asalullah al-afwa wal-afiyah. Ada seorang namanya Asbagh Ibni Khalil. Dia seorang dari ulama Malikiyah. Di zamannya ta'assub, dia melarang
manusia melarang muslimin ambil ilmu dari Baqi bin Makhlad, dari ulama al-hadis, muridnya Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ini Baqi bin Makhlad datang dari Maghrib, jalan kaki sampai Baghdad rahimahullah ta'ala. Dari Afrika jauh, jalan kaki sampai Baghdad. Semangatnya cari ilmu. Ini ada orang yang melarang kaum muslimin mengambil ilmu dari siapa? Baqi bin Makhlad. Apa sebabnya? Karena Baqi bin Makhlad ahli hadis dan dia ambil ilmu dari Ahmad bin Hanbal, dan yang melarang ini adalah ikuti siapa? Madhab Al-Imam Malik. Sampai dia berkata, jika ada di rumah saya kepala babi, lebih baik daripada musnad kitabnya Baqi bin Makhlad. Itu musnad berarti kitab yang berapa jilid? Kitab hadis. Ta'assub. Ya. Masih ingat? Ada juga yang kemarin saya sebutkan, yang mengatakan boleh menikahi wanita dari madhab fulani. Dia anggap saja dia ahli kitab. Wa'iyadzubillah. Madhab apa? Hanafi berkata boleh nikahi wanita dari madhab Syafi'i. Ya. Dianggap aja dia itu seperti ahli kitab, seperti Yahudi dan Nasrani. Nah, nanti kepada madhab, kepada ashab. Ya. Ingat juga yang saya sebutkan di Makkah ada 4 mihrab. Mihrab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah sendiri. Masing-masing salat sendiri. Asallallahu al-'afwa wal-'afiyah. Ada lagi Al-Hasfaqi, dia yaqul fala'natullahi fala'natu rabbina a'dad ramlin ala man radda qaul Abi Hanifah. Alhamdulillah. Dia berkata, laknat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menolak mazhabnya Abi Hanifah. Asallallahu al-'afwa wal-'afiyah. Ta'assub sangat jelek, fanatik, merusak umat Islam. Asallallahu al-'afwa wal-'afiyah. Selanjutnya adalah termasuk bahaya ta'assub adalah yaqlib al-mizan fil hubbi wal kurh. Yaitu apa? Merusak mizan, timbangan cinta kepada Allah, benci karena Allah. Ya. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jadinya cinta karena kelompoknya, karena hizbnya. Ya. Dan bara benci apa sebabnya? Karena dia tidak masuk dari kelompoknya. Contoh yang tadi saya sebutkan. Ya, Sayyid Qutb dianggap imam besar, padahal dia akidah asma wa sifat bermasalah, mengatakan Al-Quran makhluk, mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mencela Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Banyak akidah yang kacau, tetap mereka membela. Contohnya Syekh Al-Albani rahimahullah, imam muslimin, mereka tidak suka, mereka mencelanya beliau. Apa sebabnya? Karena bukan masuk dari kelompok mereka. Ya. Baik. Selanjutnya adalah termasuk bahaya ta'assub, yaitu mewujudkan hawa nafsu. Mewujudkan hawa nafsu dan sombong. Jelas hawa nafsu. Karena itulah dia atau mereka tidak mau terima al-haq kecuali dari kelompoknya mereka sendiri. Kemarin kita sebutkan. Baik, ini sebagian yang saya sebutkan, insyaallah cukup. Ada berapa yang sebutkan saya? 6, insyaallah cukup insyaallah. Adapun asbab ta'assub, sebabnya terwujud masalah ini yaitu ta'assub fanatik, ada beberapa sebab. Yang pertama adalah adam al-i'tisam bil kitab wa sunnah, al-i'tisam al-kamil as-sahih, yaitu tidak kembali dengan cara benar kepada al-haq, kepada kitabullah dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang tidak kembali kepada Allah dan Rasulnya, itu akan jatuh ke dalam apa? Ta'assub.
Jika dikatakan qala Allah, qala Rasuluhu, dia masih mengatakan tapi Syekh saya mengatakan demikian, berarti jangan ke dalam at-ta'assub. Jika ingin selamat, maka engkau kembalikan seluruh urusan agama kepada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan paham sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Ini sebabnya ta'assub dan kebaliknya sebabnya apa? Selamat dari ta'assub. Ya. Yang kedua, yaitu termasuk sebabnya ta'assub adalah al-jahl. Kejahilan. Dan at-taqlid. Taqlid kepada guru, kepada syekhnya. Ini juga jelas termasuk sebabnya at-ta'assub. Seorang yang alim, seorang yang belajar agama Allah Subhanahu wa taala, dia mesti akan lihat mana yang benar, mana yang salah. Yang jahil, apapun yang diberitahu, asal dari orang yang dia suka diagungkan, dia terima, dan dia betul-betul menganggap itu omongan yang paling benar, selain omongan itu adalah tidak benar. Baik. Selanjutnya adalah termasuk sebabnya ta'assub, adamul adil wal insaf. Tidak ada apa? Tidak sikap adil ketika ada perselisihan. Tidak ada insaf ketika ada perselisihan. Tidak ada insaf. Tidak mau mengatakan bahwa ini benar, ini salah. Fulan walaupun saya suka tapi ada kesalahannya. Fulan walaupun saya tidak suka tapi dia benar dengan masalah ini. Tidak adil, tidak insaf. Selanjutnya adalah hidakumullah, yaitu tidak menggunakan timbangan yang syar'i ketika ada perselisihan di tengah kaum muslimin. Tidak jelas ini, ya. Termasuk sebabnya ta'assub adalah dia tidak memahami bagaimana sikapnya saya jika ada perselisihan. Dia tidak memiliki timbangan tersebut yang syar'i. Sangat jelas Allah Subhanahu wa taala jelaskan masalah ini. Cukup fi qoulillah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah, athi'u ar-rasulah wa ulil amri minkum. Terus fa'in tanaza'tum syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Sangat jelas. Ya ayyuhalladzina athi'u Allah wa athi'u ar-rasulah wa ulil amri minkum. Taatnya kepada Allah dan taat kepada Rasul dan ulil amri minkum. Para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala di sini sebutkan fi'il, kata kerja athi'u 2 kali, bukan 3 kali. Apa sebabnya? Padahal taat Allah, Rasul, ulil amri. Athi'u Allah wa athi'u ar-rasulah. Ini kata kerja ya. Athi'u Allah, athi'u ar-rasul. Wa ulil amri, tidak ada wa athi'u al-amri minkum. Apa sebabnya? Karena taat kepada Allah dengan cara mutlak. Seluruh apa yang dari Allah terima. Taat kepada Rasul secara mutlak. Apa yang dari Rasulullah terima. Adapun ulil amri minkum harus sesuai dengan taatnya Allah dan taat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik di sini tafsir taat itu qaulil amr, apakah kembali maknanya yaitu kepada hakim atau kepada ulama. Tetap berarti kembali kepada taatnya Allah dan taat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dia hakim atau alim, kita terima seluruh ucapannya dia. Ya, harus ucapannya dia kita kembalikan ke timbangan yang syar'i, apakah sesuai dengan taatnya Allah dan taat Rasulullah sallallahu atau tidak. Jelas ini timbangan yang syar'i, dan Allah jelaskan jika ada perselisihan di antara kalian, farduhu ila Allah wa Rasul.
Ya, farduhu ilallahi war rasul, bukan farduhu ilallahi war rasul dan kelompokmu, kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apapun perselisihan terkait dengan agama, kita harus kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tain tanaza'atum, jika ada perselisihan. Ya, dan ini faidah pedakumullah. Faidah insyaallah sangat penting apalagi di waktu sekarang. Yaitu Allah Subhanahu wa taala di sini dalam ayat ini Allah merintahkan kita jika ada perselisihan kembali kepada apa? Perselisihan atau kembali kepada Allah wa Rasul? Kepada Allah wa Rasul. Jadi jangan sama sekali. Jangan jika ada perselisihan kita mengatakan para ulama berselisih. Berarti apa? Terserah kamu mau ambil yang kanan, yang kiri. Ini kembali kepada perselisihan. Tidak ada perselisihan, kembali kepada perselisihan. Tidak ada khilaf, kembali kepada khilaf. Seakan-akan wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila al-khilaf. Jika ada perselisihan, kembalikan kepada khilaf. Dan ini termasuk caranya al-hizbiyah, al-ikhwan. Ya, asal ada sedikit perselisihan, terserah ini para ulama berselisih. Boleh kamu ambil ini, boleh ambil itu. Ya, ini termasuk caranya mereka. Yang pernah saya sebutkan juga masalah misalnya dalil yang dari kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak terkait dengan taat pada pemerintah. Sangat banyak dari ulama salaf, bahkan dinukul ijma' sepakatnya ulama dalam masalah ini. Jelas? Akan tetapi jika mereka dapat satu alim saja di awal zaman, ya, dia kayak membentak kepada hakim di zamannya, mereka mengatakan ini hujjah, ini berselisih, terserah kamu mau ambil ijma'nya ulama, dalilnya yang sangat banyak, karena ulama mengatakan sekitar 100 hadis yang terkait dengan taat kepada pemerintah. Ya. Akan tetapi ahlul bidah mengatakan ini ulama berselisih, terserah kamu. Masalah nyanyi, apa hukumnya? Dalilnya haram. Tapi ada ulama yang bolehkan. Masalah riba bank, ada yang bolehkan, terserah kamu. Kembalinya kepada perselisihan, bukan kembali kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini alhamdulillah, barakallahu fikum, ada sebagian atau sebagian faedah yang saya sebutkan di majelis ini insyaallah. Di akhirnya insyaallah saya sebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencela apa? At-ta'assub. Dengan insyaallah cepat. Hadis yang pertama sebenarnya sebagian kita sebutkan di majelis sebelumnya ketika kita sebutkan jenisnya ta'assub, ya. Berapa kemarin sebutkan? 5. Ya. Kita sebutkan setiap jenis ta'assub kita sebutkan dalilnya. Tapi di sini insyaallah saya sebutkan cukup 3 atau 4 hadis dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencela ta'assub. Yang pertama hadis Jabir radhiyallahu taala anhu warda, Sahih Bukhari, bahwa Nabi sallam ketika mereka para sahabat bersama Rasulullah SAW di dalam perang, ingat ya, dan apa? Ada seorang muhajiri yang memukul seorang ansari di belakangnya, ya, di bantatnya. Maka seorang ansari teriak berkata bahwa wahai ansar, dan orang muhajir juga bertanya berkata wahai muhajirin. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar tersebut, qala sallallahu apa? Abi da'wal jahiliyah wa ana baina dhuhrikum da'uha fa innaha muntinah. Syahidnya apa? Syahidnya Rasulullah SAW berkata, kenapa masih ada orang yang memanggil panggilan jahiliyah, wahai kaumku. Jelas? Itulah dakwah jahiliyah. Dakwah, tinggalkanlah cara itu, disebabkan karena cara itu adalah apa? Yang Allah alaihi wasallam. Dan kita sebutkan kemarin bahwa padahal nama Ansar, nama Muhajirin, nama yang mulia, yang Allah muji mereka dalam kitabullah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jika digunakan dalam fanatik, ta'assub, maka Rasulullah SAW
menamakan hal itu adalah dengan jahiliyah. Baik, hadis yang kedua hadis Jubair bin Mut'im. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa minna man da'a ila 'asabiyyah, wa laisa minna man qatala 'ala 'asabiyyah, wa laisa minna man mata 'ala 'asabiyyah." Rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Yang maknanya adalah bukan dari kami orang yang mengajak kegolongan. Perhatikan, bukan dari kami. Ya. Ini sabda Rasulullah. Bukan dari kami orang yang mengajak kegolongan, bukan dari kami orang yang berperang karena golongan, bukan dari kami orang yang mati karena golongan. Jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela apa? Al-'asabiyyah, fanatik. Ya. Sangat jelas, bukan dari kami orang yang mengajak ke golongan. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man da'a ila 'asabiyyah." Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, qala sallallahu alaihi wasallam, "Man nasara qaumahu 'ala ghairi al-haqq fa huwa kal-ba'ir alladhi ruddiya fa huwa yunza' bi dhanabihi." Rawahu Abu Dawud dan yang lain. Yang maknanya adalah barang siapa yang menolong kaumnya bukan di atas kebenaran, maka dia seperti onta yang jatuh di dalam sumur dan ditarik dengan menarik ekornya. Ini gambaran Rasulullah SAW. Ya. Jadi barang siapa yang menolong kaum yang bukan di atas kebenaran, dia seperti orang yang seperti onta yang jatuh di dalam, misalnya apa, sumur, ya, dan ditarik mau dikeluarkan dari sumurnya dengan ekornya. Para ulama menjelaskan seperti Al-Khattabi dan yang lain, mereka mengatakan maknanya adalah orang yang menolong kaumnya padahal mereka atas kebatilan, dia telah celaka dan dia berdosa, dan keadaan dia seperti onta yang mana ketika jatuh di dalam sumur ditarik dengan ekornya, tidak akan berhasil, tidak akan keluar. Ya, tidak akan mungkin kita narik onta yang besar dengan ekornya. Maknanya gambaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang tersebut telah celaka betul, sudah tidak bisa lagi ditolong karena sudah jatuh di dalam fanatik. Asallallahu al-afwa wal afiyah. Dan ada juga hadis Al-Harits Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa arda yang kemarin kita sebutkan, man da'a bi da'wal jahiliyah fahuwa min jutha jahannam. Qala ya Rasulullah, wa in shalla wa sham? Qala wa in shalla wa shama wa za'ama annahu muslim. Ila al-hadits rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Yang maknanya adalah man da'a bi da'wal jahiliyah, barang siapa yang memanggil dengan panggilan jahiliyah yang tadi, wahai kaumku, ya, da'wal jahiliyah, fahuwa min jutha jahannam, maka orang itu dia termasuk bangkai jahannam, atau ada yang ditafsirkan dia masuk ke dalam neraka dengan dengan lutut, yang maknanya sangat jelek, dia akan masuk ke neraka. Sebabnya karena dia hanya mengajak kaumnya atau temannya dengan cara jahiliyah, bukan wahai kaum muslimin. Dia hanya memanggilnya dengan dengan nama yang mana di nama itu adalah unsur fanatik. Ya. Dan ada seorang sahabat yang bertanya, walaupun dia orang yang salat, yang puasa, walaupun dia orang yang salat dan puasa, walaupun dianggap diri muslim, wa za'ama annahu muslim. Jadi ini beberapa hadis barakallahu fikum terkait dengan masalah at-ta'assub, dan insyaallah cukup bagi kita biidznillah subhanahu wa ta'ala kita jelaskan masalah ini. Insyaallah di majelis akan datang kita akan pindah ke masalah yang selanjutnya. Asallallahu subhanahu wa ta'ala yusallimana min at-ta'assub wa yusallimana min kulli al-ahwa الظاهرة والباطنة إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى هنا جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك.